Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maston Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman semuanya yang sudah mengeklik video ini. Pada kesempatan kali ini, Maston Channel akan memberikan sebuah trik atau tips ya teman-teman. Cara membersihkan mata solder ya, seperti ini. Mengapa video ini saya bahas? Tentu kebersihan mata solder adalah sangat penting ya untuk berpengaruh terhadap kualitas daripada solderan kita ya. Dengan mata solder yang bersih, tentu akan mempengaruhi hasil dari penyolderan ya teman-teman. Dan untuk membersihkan mata solder ini untuk butuh perhatian ya teman-teman semuanya. Jangan sekali-kali Anda membersihkan mata solder menggunakan benda tajam seperti ini, contohnya cutter atau pisau ya teman-teman. Dibaretkan seperti ini justru akan merusak daripada mata soldernya ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman menggunakan gunting ini juga tidak boleh ya teman-teman. Ada beberapa metode, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Cara yang pertama adalah menggunakan spons solder ya teman-teman. Spons solder seperti ini. Ini spons solder kalau baru pertama beli ini kering ya teman-teman. Ini sudah saya basahi ya. Jadi spons solder yang kering ini basahi dulu dengan air biasa ya. Kemudian kita oleskan seperti ini untuk membersihkan mata soldernya. Dan hasilnya bersih ya teman-teman. Seperti ini. Untuk penggunaan spons solder seperti ini ada efeknya ya teman, ada kelemahannya yaitu ketika solder ini panas, karena spons ini mengandung air atau basah ya, ini akan menyebabkan korosi atau keropos pada mata soldernya ya teman-teman, terutama di ujung ya. Apalagi mata solder yang kita gunakan ini adalah mata solder berbahan tembaga, itu jika menggunakan spons solder seperti ini akan cepat keropos ya teman-teman. Karena solder ini panas, langsung kena air seperti ini, justru akan cepat keropos. Bahkan kita harus menunggu beberapa detik untuk panas kembali ya teman-teman. Untuk trik selanjutnya yaitu menggunakan serabut baja seperti ini ya teman-teman. Ini bisa menggunakan serabut baja untuk wajan atau kuali ya, biasanya untuk membersihkan kerak minyak-minyak ya. Seperti ini. Ini juga bisa untuk membersihkan mata solder ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Akan tetapi dengan menggunakan serabut baja seperti ini biasanya akan berpengaruh pada baret ya. Terjadi goresan pada mata solder yang nantinya bisa sama-sama keropos ya teman-teman. Lama-lama akan membuat luka daripada mata soldernya sendiri ya. Terutama mata solder yang lancip ya. Dengan menggunakan spons serabut seperti ini. Apalagi kalau kita membersihkan dengan metode seperti ini ya. Ini justru akan membuat tumpul daripada mata solder yang lancip ya terutama teman-teman. Kemudian menggunakan serabut yang berbahan tembaga ya teman-teman, tapi saya tidak punya barangnya. Saya akan mencontohkan saja dengan gambar ya teman-teman. Dan contohnya seperti ini ya. Ini sama seperti serabut baja, cuman ini bahan dasarnya adalah tembaga. Ini tembaga ini sangat bagus ya, karena timah ini lengket sekali dengan tembaga. Bila dibersihkan dengan tembaga seperti ini akan cepat nempel daripada kotoran atau kerak sisanya ya. Akan tetapi juga sama teman-teman, menggunakan serabut tembaga seperti ini kelemahannya sama, yaitu terutama solder yang lancip seperti ini biasanya akan cepat tumpul teman-teman, atau baret atau luka ya. Kemudian bisa menggunakan fluk ya teman-teman, fluk solder seperti ini. Misalnya kita habis penyolderan, kita tinggal bersihkan saja dengan fluk seperti ini ya.
Ini sudah bersih, tapi kelemahannya setelah menggunakan vlog seperti ini akan kebul ya teman-teman. Dan ini kalau terhirup juga berbahaya ya. Makanya sediakan kipas seperti ini ya untuk menyedot. Kemudian ada langkah terakhir atau trik terakhir dari saya. Mungkin teman-teman semuanya ada di rumah dan sudah mengenalnya ya, yaitu menggunakan tisu seperti ini ya, tisu kering tapi ini tisu kering. Kita lipat saja seperti ini. Misalnya kita habis nyolder atau solder kita mau pakai lagi ya, tinggal menggunakan tisu seperti ini. Ini jauh lebih praktis ya teman-teman. Dan hasilnya juga lebih glowing, lebih shining gitu. Ini hasilnya lebih glowing ya teman-teman. Lebih mengkilap ya. Untuk menggunakan tisu usahakan temperatur soldernya ini eh, normal ya, 300 sampai 350 saja. Kalau untuk 400 derajat sampai 450, saya jamin tisu ini akan terbakar ya teman-teman, akan gosong. Makanya jangan sekali-kali mata solder ini bersuhu 400 sampai 450 derajat. Jangan sekali-kali menggunakan tisu seperti ini ya, nanti akan terbakar teman-teman, akan gosong. Demikian penjelasan dari saya, trik atau tips membersihkan mata solder ya untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan video ini, saya mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.